Baik, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Matius pasalnya ke-24 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bergantian ayat firman Tuhan ini. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar orang atau kata-kata terang, namun bertawas-tawaslah, jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan dan bencana. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu adalah ya dan amin. Dan Alkitab itu sungguh indah, sungguh luar biasa. Karena apa yang tercatat dalam Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Saudara-saudara, ada sebuah kebenaran dalam Alkitab yang dicatat yang mau membuat kita terpelana, saudara-saudara. Ya. Apa itu? Sekali di dalam 700 tahun sebelum Masehi, ya, Yesaya menuliskan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 22 mengatakan bahwa dunia ini bulat. Jadi tahun 700 sebelum Masehi, dia sudah mencatat di dalam kitab Yesaya bahwa dunia ini adalah bulat. Di dalam perjalanan manusia tidak percaya. Manusia berpikir dunia ini adalah datar, bukan bulat. Karena sejauh mata memandang itu datar adanya. Ya, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di tahun 500 sebelum Masehi, ya, 500 sebelum Masehi, jadi 200 tahun setelah itu, seorang yang namanya Pythagoras memberikan sebuah sebuah teori bahwa dunia ini adalah bulat. Tapi itu hanya bersifat teori, bersifat matematik dalam perhitungan daripada Pythagoras, seorang filsuf. Kemudian saudara-saudara, di tahun 1519 terjadilah di mana seorang penjelajah dari Spanyol menjelajah dunia ini, ya, dan akhirnya membuktikan bahwa dunia ini benar adalah bulat. Dia menjelajahi dari tahun 1519 sampai tahun 1522. Denta yang bernama Denta, saudara, Sebastian Denta. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat dan akhirnya kenyataan adalah seperti itu. Karena Alkitab adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kebohongan.
bukan sebuah teoritis, tetapi adalah sebuah kenyataan. Dan hari ini kita mau belajar. Ada dua peristiwa yang sudah terjadi dan akan terjadi, bahkan sedang terjadi saat-saat ini juga. Dua hal atau dua peristiwa yang mau kita pelajari. Peristiwa apakah yang akan terjadi dan sedang terjadi dan sudah terjadi? Apa itu, saudara-saudara? Yang pertama kita mau belajar dari P pertama, yaitu penyesatan, saudara-saudara. Jadi kita mau belajar dari sebuah penyesatan, sebuah peristiwa tentang penyesatan. Dikatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap dengan sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kemudian jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa arti penyesatan, saudara-saudara? Penyesatan berarti sesuatu yang benar diselewengkan, saudara-saudara, dikaburkan, jadi disesatkan. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang sudah dipegang oleh orang percaya, apa yang sudah dipegang oleh murid-murid Tuhan, akan disesatkan, akan dikaburkan oleh penyesat ini, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah peristiwa pertama yang akan terjadi yang kita pelajari pada malam ini, yaitu tentang penyesatan. Kemudian kita melihat siapakah yang disesatkan. Yang disesatkan adalah orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, yang akan disesatkan, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah metode mereka untuk menyesatkan orang percaya ini? Metode mereka adalah mereka akan mengaku bahwa dia adalah Mesias. Ada orang-orang yang datang yang akan mengaku akan Mesias. Ini bisa mengacu kepada sebuah pribadi yang mengaku akan Mesias, yang mengaku akan Tuhan, yang mengaku dia memiliki pengaruh yang hebat, yang mengaku dia mempunyai kekuatan kerohanian yang hebat, kuasa yang hebat. Tapi ini juga bisa mengacu bagaimana pribadi Kristus itu mulai diserang, pribadi Kristus itu dilecehkan, pribadi Kristus itu dikaburkan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat banyak orang yang bisa mengaku dia adalah pemimpin rohani, dia adalah orang yang hebat, dia orang yang luar biasa, tetapi pengajarannya adalah bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah metode yang dipakai. Jadi kita melihat juga bagaimana orang menyerang kekristenan, menyerang tentang Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan manusia, dia Allah, tapi bukan manusia. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan manusia. Tapi juga ada sebagian yang mengatakan Yesus itu adalah manusia, tapi bukan Allah. Mana yang benar? Yang benar adalah
bupati. Anak wali kota bukanlah wali kota. Anak presiden bukanlah presiden. Jadi Yesus itu bukan anak Allah. Tapi seorang hamba Tuhan berkata, apakah anak monyet itu bukan monyet? Apakah anak harimau itu bukan harimau? Apakah anak manusia itu bukan manusia? Yesus bisa berada sebagai Allah sejati dan berada di dalam manusia yang sejati. Beri semangat dulu. Pribadi Kristus diserang terus sampai saat ini, saudara-saudara. Pribadi Kristus diserang terus. Kemudian metode yang selanjutnya, mereka menyerang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus diserang, saudara-saudara. Tadi saya mau datang, saya baca dan buka internet sedikit, ada muncul bahwa walaupun Alkitab ini benar, orang Kristen tidak masuk surga. Karena orang Kristen tidak bisa melakukan Alkitab ini dengan benar. Apalagi kalau Alkitab ini salah. Orang Kristen lebih parah lagi, tidak akan masuk surga. Apakah ini ajaran benar? Orang Kristen masuk surga bukan karena perbuatan baik. Orang Kristen masuk surga karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana metode selanjutnya? Memakai orang-orang tertentu untuk penyesatan. Tentu ada agen-agen yang dipakai oleh iblis dan setan sebagai penyesat itu. Memang ada pribadi yang mengaku Kristus sebagai mengaku Mesias, tapi juga ada agen-agen yang dipakai oleh penyesat-penyesat ini untuk menyesatkan orang percaya. Dan mungkin juga agen-agen ini sendiri, orang-orang ini sendiri mungkin tidak sadar dia dipakai untuk menyesatkan. Saudara-saudara, mungkin kalau orang luar negeri datang lalu bicara kepada kita, oh percaya Yesus percuma, firman Tuhan ini bohong. Mungkin kita akan berkata, ya kamu orang luar negeri, tahu apa? Kamu ini sudah lama ikut Tuhan. Ya. Mungkin orang yang tidak kita kenal datang dan menyampaikan sesuatu bagi kita. Oh percaya Yesus itu tidak ada artinya. Firman Tuhan itu bohong, rekayasa, dan sebagainya. Mungkin kita akan menolak karena dia orang yang tidak kenal. Tetapi jika yang bicara itu adalah teman kita, mungkin kita akan berusaha, akan mulai mendengar apa yang mereka ucapkan. Ini kan teman saya, dia berbicara kepada saya. Apalagi kalau teman ini adalah orang yang mungkin kita agungkan, yang mungkin kita anggap pintar dan hebat. Lalu dia mulai berbicara, lalu kita mulai mendengar dengan penuh perhatian
Dan mungkin kita mulai sedikit demi sedikit masuk di otak kita, di hati kita. Iya ya, iya ya, iya ya, iya ya, iya ya. Apalagi kalau itu adalah sahabat kita yang berbicara. Orang yang mungkin selalu curhat dengan kita dan kita curhat dengan dia, mulai bicara, mulai menyesatkan kita. Ini nggak benar, itu nggak benar, ini nggak baik, ini nggak benar. Kita mulai berkata, iya ya, iya ya. Apalagi dia berkata, aku kan sahabatmu, nggak mungkin aku menyesatkan kamu, nggak mungkin aku membiarkan kamu celaka. Lalu kita berkata, iya ya, iya ya, iya ya. Dia kan sahabat saya, dia kan teman baik saya, dia nggak mungkin celakakan saya. Mulai kita menerima apa yang dia bicarakan di otak kita, di hati kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu suami kita. Apalagi nanti ditambah dengan ancaman-ancaman. Nggak usah rajin ke gereja, nggak usah rajin berdoa, nggak usah rajin baca Alkitab, nggak ada artinya. Buktinya di mana Tuhan memberkati kita? Usaha kita kok kacau, usaha kita tidak maju-maju. Lihat itu tetangga punya mobil, lihat itu tetangga bangkunya cantik-cantik, lihat itu tetangga rumahnya cantik-cantik, garasinya cantik-cantik. Kita ini ikut Tuhan setengah mati, tapi kok nggak ada hasilnya. Ini biasa kata ibu-ibu, gitu kan? Nggak usah lagi kita ikut Tuhan dengan baik, nggak usah lagi kita baca Alkitab dengan benar. Nggak ada artinya kok, nggak ada kemajuan kok. Ya, kita mulai terpengaruh. Betul nggak bapak-bapak? Mulai terpengaruh. Kalau ibu-ibu mungkin bahasanya kasar-kasar ngomongnya kita, ya kau ini siapa ngomong kayak gini. Tapi kalau dia bahasanya halus, luluh juga hati bapak-bapak. Bapak-bapak mulai, nggak usah wah, tenang wah, nggak usah ke gereja hari ini, cari duit saja lah banyak-banyak. Lebih baik begitulah. Ini metode penyesatan saudara. Kalau bapak-bapak, nggak usah kita rajin ke gereja. Lebih baik kita jalan-jalan saja hari Minggu. Karena hari Minggu itu hari libur saya. Saya ini capek. Saya ini sudah lemah. Saya perlu jalan-jalan. Jadi nggak perlu Tuhan lagi lah, nggak usah lah. Mulai penyesatan masuk di dalam. Akhirnya lama-lama meninggalkan Tuhan. Apalagi ditambah dengan ancaman, dengan harus. Ya bapak-bapak kan pakai duit ya. Kalau kamu tidak mau ke gereja, saya bawa kamu ke mall. Kamu bisa belanja di sana. Ya, beli baju apa ya? Kamu lagi pikir kan? Nanti saya kasih uang belanja yang lebih lagi ibu-ibu terpengaruh itu ya. Lama nih, saya ini perlu banyak duit nih untuk belanja. Saudara-saudara, penyesatan. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Waspada dikatakan Alkitab di sini.
Jawab Yesus kepada mereka, waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada artinya adalah kita bagaimana waspada. Waspada adalah tindakan preventif, tindakan pencegahan. Ya, ketika Iron Dome jebol, ya bisa hancur itu Israel. Ketika pertahanan udara hancur, hancurlah. Ketika pertahanan kita hancur, hancurlah. Kita harus ada pertahanan yang kuat. Makanya, mau tidak mau, kita sebagai orang percaya harus mengerti dan belajar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita harus mengerti siapa Yesus Kristus itu dengan sebaik-baiknya. Bukan karena kita ini adalah seorang boleh katakan murid teologi, bukan. Tapi supaya kita ini mengerti, supaya kita mempunyai kekuatan ketika ada serangan. Pertama, terhadap pribadi Tuhan Yesus. Yang kedua, terhadap firman Tuhan di dalam diri kita. Makanya saudara-saudara, ketika engkau tidak pernah baca Alkitab, ketika engkau dengar khotbah aling-alingan, dengar sini keluar sini, dengar sini keluar sini, walaupun engkau begitu rajin ke gereja setiap minggu sekalipun, bahkan setiap hari di gereja sekalipun, ketika penyesat itu datang, engkau akan disesatkan karena engkau tidak punya kekuatan. Amin. Aminnya kita. Amin. Makanya saudara-saudara, dengar firman Tuhan baik-baik, belajar firman Tuhan buat-buat, dengar khotbah banyak-banyak di internet saudara-saudara, tapi jangan yang salah. Dengar yang benar-benar, teliti baik-baik lagi. Makanya saya masuk di dalam YouTube ada supaya saudara-saudara bisa belajar lagi di situ. Mungkin ketika mendengar di khotbah di gereja ada yang kurang, saudara mungkin capek, saudara pulang masih bisa lagi nanti dengar lagi, buka YouTube di situ, dengar lagi, teliti baik-baik. Teliti baik-baik, gitu, supaya saudara-saudara betul-betul mengerti firman Tuhan, supaya tidak disesatkan. Amin. Yang kedua yang mau kita pelajari pada malam hari ini, waktu kita singkat, yang kedua adalah peperangan. Ya, ini lagi ngetren tentang peperangan. Peperangan lagi ngetren. Kita lihat hari-hari ini peperangan semakin hebat, semakin mengerikan, saudara-saudara. Kenapa mengerikan? Karena skalanya semakin besar dan bahayanya semakin hebat. Kita belajar sedikit ya dari informasi di YouTube. Saya sudah menghimpun banyak informasi di YouTube tentang peperangan. Kita lihat peperangan di Ukraina, antara Ukraina dengan Uni Soviet, ya kan? Rusia, Uni Soviet sudah bubar ya, di Rusia. Ya. Apa yang terjadi di sana? NATO campur tangan di dalamnya. Lalu kita lihat yang berbahaya di sana adalah perangnya tidak habis-habis sampai hari ini. Ada
Padahal dulu dia yang duluan mulai sebelum Gaza dengan Israel. Tapi sampai sekarang belum selesai perang di Ukraina. Yang membahayakan di sana adalah Putin mulai terdesak dengan NATO, karena NATO kan ramai kan. Dia mulai mengeluarkan statement untuk perang nuklir. Saudara-saudara, kita tahu Rusia memiliki 5.500 nuklir ledak nuklir. Kita tahu ada jenis nuklir Tsar bomba. Itu saudara-saudara ketahui, itu kalau meledak itu radius lingkaran itu jarak pukulan atau ledakan itu bisa mencapai 1.040 km. Jadi kalau kita ke Melano itu 100 kilo, berarti 10 kali ledakannya bisa terkena. Jadi sampai ke misalnya kita pergi ke Pontianak itu udah sampai 1.000 kilo. Berarti kalau dia jatuh di Pontianak satu biji, itu kita ketapang tuh mati. Dan kematiannya sangat luar biasa. Itu kalau saudara-saudara, sebenarnya saya ingin tampilkan itu kena cahayanya saja, bukan langsung pingsan, tidak, langsung hilang, langsung mati. Nggak sempat bilang tolong, nggak sempat itu. Langsung mati, langsung hilang. Karena begitu hebatnya cahaya dan hebatnya ledakan. Bayangin, 1.000 kilo lebih bisa menghancurkan berapa daerah. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi dengan dunia? Dunia bisa kiamat. Makanya disebut dengan senjata kiamat. Ketika kita melihat perang antara Israel dengan Gaza, dengan Hizbullah, dengan Houthi di Yaman, dan sekarang semakin meningkat peperangan ini. Dan saudara-saudara ketahui hari-hari ini semua deg-degan. Tidak tahu saudara-saudara deg-degan. Tapi kalau orang yang tahu, orang yang melihat akan deg-degan. Kenapa? Karena Israel diserang dengan rudal supersonik, hipersonik sama Iran 180 sampai 200 rudal. Dan Israel ditantang supaya jangan menyerang balik. Padahal Israel sebelumnya juga menentang Iran bahwa tidak ada tempat di mana Israel tidak bisa menyerang. Jadi ini perang psikologis. Dan hari ini orang sedang deg-degan menunggu apa yang dilakukan Israel. Ada banyak yang memprediksi Israel akan menyerang itu kilang minyak. Iran juga berkata, kalau Israel menyerang, kami juga akan menyerang lebih hebat lagi. Jadi kalau kilang minyak diserang, saudara, apa yang terjadi? Mungkin kita berkata, ya tak perlu, tidak apa-apa, biarkan mereka serang menyerang, aku pusing, saya penonton saja. Saudara-saudara, ketika kilang minyak diserang, harga minyak akan melambung. Karena Iran adalah
penghasil minyak yang nomor 7 atau kalau tidak salah di dunia. Ekonomi dunia akan terimbas dengan perang ini. Lalu ada kedua opsi menyerang, itu instalasi nuklir Iran. Saudara-saudara, kalau instalasi diserang bisa mengacu kepada perang nuklir. Sangat juga berbahaya. Apalagi Iran juga diisukan punya nuklir. Israel juga punya nuklir. Kalau dua-dua ini hantam serang menyerang dengan nuklir, habislah itu Timur Tengah. Bukan hanya itu, karena Rusia juga campur tangan di situ, Amerika juga campur tangan di situ, Cina juga diam-diam campur tangan, dan banyak negara campur tangan. Makanya disebut di situ bisa terjadi perang dunia 3. Ini buat hati orang yang tahu akan deg-degan. Tapi ini kenyataan. Kalau perang berlanjutkan seperti itu, yang terimbas adalah ekonomi, yang terimbas adalah kehancuran sana sini dan sebagainya. Dunia bukan berada dalam kondisi yang baik hari ini. Di dunia dalam kondisi yang tidak baik. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Dikatakan oleh Alkitab, was-waslah, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah. Mungkin ketika kita mendengar akan berbagai informasi yang ada ini, dan kenyataan-kenyataan yang kita lihat, kenapa ya tiba-tiba gini terjadi? Kenapa ya terjadi resesi ekonomi? Oh, rupanya masalah perang. Kenapa ya harga minyak naik? Oh, rupanya masalah perang. Mau tidak mau kita harus tahu. Mungkin kita bilang, nggak usah tahu, tapi efeknya tetap kita rasakan. Walaupun kita non-blok, efeknya akan dirasakan. Mungkin kita gelisah mendengar, mungkin kita takut. Gelisah itu tidak enak, tidak nyaman. Gelisah itu seperti orang yang mau melakukan ini tidak bisa, melakukan ini tidak bisa, memikirkan ini tidak bisa, memikirkan ini tidak bisa. Jadi putar seperti itu angin puting beliung saja. Jadi hidup tak enak, makan tak nyaman, tidur tak enak, jalan tak enak, duduk tak enak, semua tak enak. Hidup ini penuh dengan kegelisahan. Tapi Alkitab berkata, jangan gelisah. Mengapa jangan gelisah? Bagian lain dikatakan, berdoalah dan berjaga-jaga. Amin. Dengan doa kita akan tidak gelisah. Dengan doa kita akan memiliki ketenangan dalam hidup ini. Tetapi kita bukan hanya berdoa, tetapi kita juga berwas-was. Apa arti berwas-was? Artinya berjaga-jaga dengan diri kita sendiri, hidup kita. Karena ini mengacu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita yang berdosa hari ini bertobatlah betul-betul. Jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang betul-betul melayanilah yang betul-betul. Punya waktu, pakailah waktumu betul-betul. Punya uangmu pakailah dengan betul-betul. Punya hidup, pakailah hidupmu dengan betul-betul.
waktu lagi. Jangan menyia-nyiakan hidup lagi. Karena kita tidak tahu kapan Kristus datang. Tetapi tanda-tandanya sudah ada. Apalagi ditambah lagi dengan masalah-masalah peperangan yang tidak selesai ini. Harusnya ini mengajar kita lebih menghargai hidup kita. Amin. Mengajar kita lebih baik, bukan makin tidak baik. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini bukan hanya rutinitas kita lakukan, tapi sungguh-sungguh menjadi momen di mana kita bertobat dari segala dosa dan hidup benar untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah tindakan preventif kita. Sehingga ketika apapun yang terjadi, baik peperangan itu semakin besar, semakin menghancurkan, bahkan mungkin sampai ke tempat kita, dan pengaruhnya, dampaknya semakin hancur, kita kuat menghadapinya. Kita sudah siap menghadapinya secara fisik dan secara rohani. Bahkan nyawa kita sekalipun mungkin dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Saudara-saudara, penyesatan akan terjadi. Kita tahu akan terjadi, bahkan sedang terjadi. Kita harus sadar itu. Untuk itu kita harus kuat menghadapinya. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan mengimaninya. Kita tahu peperangan itu juga pasti akan terjadi. Cepat atau lambat semuanya itu akan terjadi. Tetapi jangan gelisah hatimu. Tenang. Tenang. Berdoa. Serahkanlah kegelisahanmu kepada Tuhan. Serahkanlah ketakutan-ketakutanmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, peperangan itu bisa terjadi dan akan terjadi. Tetapi biarlah ketika kehancuran terjadi, kita tetap mampu menghadapinya. Bahkan nyawa kita sekalipun, kita kedapatan setia pada Tuhan, kedapatan berbuat di hadapan Tuhan, karena kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Ibu Wanda tutup kita dalam